Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Melina, NIM 0702211033 dari kelas S5. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu Ibu Mardiah MP. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi manufaktur. Di mana nanti saya akan membahas 5 poin penting, diantaranya yang pertama pengertian sistem informasi manufaktur, yang kedua manfaat sistem informasi manufaktur, yang ketiga subsistem input sistem informasi manufaktur, yang keempat subsistem output sistem informasi manufaktur, dan yang kelima contoh dari sistem informasi manufaktur. Pertama, pengertian sistem informasi manufaktur. Apa itu sistem informasi manufaktur? Dalam pengertian yang lebih luas, manufaktur sendiri adalah suatu rangkaian proses merubah bahan baku menjadi sebuah produk. Proses tersebut mencakup banyak hal penting, mulai dari merancang suatu produk, memilih material produk, hingga berbagai tahap tertentu agar bisa menciptakan suatu produk. Sederhananya, manufaktur terdiri dari kegiatan input, proses, dan juga output. Beberapa ratus tahun sebelumnya, manufaktur diartikan sebagai serangkaian proses pembuatan produk dengan menggunakan tangan. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, manufaktur saat ini lebih dikaitkan dengan penggunaan mesin. Jadi, sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem yang dilakukan dengan cara terkomputerisasi agar bisa menghubungkan data secara bersamaan dengan sistem informasi fungsional lainnya yang ada di perusahaan. Sistem informasi ini digunakan agar bisa mendukung manajemen dalam suatu perusahaan dalam memecahkan berbagai masalah yang ada. Masalah tersebut sudah pasti berkaitan dengan proses manufaktur produk perusahaan yang mencakup proses, input, dan output. Fungsi utama pada sistem informasi manufaktur adalah agar bisa mendukung fungsi proses produksi, seperti dalam merencanakan dan mengendalikan proses produk-produk, baik itu produk barang ataupun jasa. Yang kedua, manfaat sistem informasi manufaktur. Setidaknya ada 4 manfaat sistem informasi manufaktur, yaitu yang pertama, agar lebih efisien. Manfaat yang pertama dari sistem informasi manufaktur adalah agar mampu menghasilkan proses produk yang lebih akurat, cepat, dan juga tepat waktu. Hal ini dikarenakan sistem ini memanfaatkan teknologi komputer sebagai prosesnya, sehingga akan lebih efisien. Yang kedua, mempermudah perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang menerapkan sistem informasi manufaktur akan lebih mudah dalam membagikan informasi. Kenapa? Karena sistem informasi manufaktur mampu memproses pengolahan data menjadi suatu informasi yang sangat berguna untuk departemen lainnya, seperti departemen persediaan barang, produk, dan kontrol kualitas. Sehingga perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih cepat, karena informasi yang didapat oleh departemen tertentu jadi lebih akurat dan juga terpercaya. Yang ketiga, pengarsipan lebih terstruktur. Manfaat selanjutnya dari sistem informasi dalam suatu perusahaan adalah terkait arsip data perusahaan yang lebih terstruktur. Hal ini dikarenakan sistem di dalamnya menggunakan sistem database yang rapi. Kemudian yang keempat, mempercepat proses produksi. Manfaat terakhir dari sistem informasi manufaktur adalah proses produksi perusahaan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, dan bahkan bisa meminimalisir jumlah bahan baku yang tidak digunakan. Kenapa? Karena sistem informasi manufaktur berbentuk robotik fisik. Yang ketiga, subsistem input sistem informasi manufaktur. Subsistem input informasi manufaktur antara lain yang pertama, sistem informasi akuntansi. Dalam subsistem input sistem informasi manufaktur, ada yang namanya sistem informasi akuntansi. Ini biasanya berfungsi dalam pengumpulan data internal yang berkaitan dengan operasi manufaktur, transaksi perusahaan, data supplier. Sistem informasi akuntansi ini biasanya digunakan untuk memasukkan data produksi ke dalam sistem melalui bantuan teknologi seperti keyboard. Yang kedua, subsistem industrial engineering. Subsistem industrial engineering atau EI adalah sistem di mana data khusus akan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan waktu proses produksi. Selain itu, subsistem ini juga dapat digunakan untuk pembuatan mekanisme perbaikan. Contohnya adalah perusahaan yang berdiri di bidang industrial engineering yang mencakup data tertentu dari internal perusahaan, yang mana data tersebut mampu membantu menetapkan proses yang diperlukan dalam setiap kegiatan produksi perusahaan. Yang ketiga, subsistem intelijen manufaktur.
Subsistem intelijen manufaktur umumnya memiliki beberapa komponen yang menyusunnya, termasuk informasi pekerja, sistem formal, sistem informal, pengumpulan data lingkungan, pengujian data, pemeliharaan data, keamanan data, pengambilan data dalam bentuk sebuah laporan. Subsistem intelijen manufaktur adalah suatu sistem yang bisa digunakan untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan perkembangan terakhir terkait berbagai sumber material, yakni mesin yang dimanfaatkan untuk proses produksi dan para pekerja yang berhubungan dalam proses produksi. Yang keempat, subsistem output sistem informasi manufaktur. Subsistem output sistem informasi manufaktur meliputi yang pertama, subsistem produksi. Subsistem produksi dalam subsistem output sistem informasi manufaktur meliputi proses setiap bagian yang berkaitan dengan pengukuran produksi produk. Yang kedua, subsistem persediaan. Subsistem persediaan merupakan subsistem di mana fungsinya mengukur volume aktivitas produk. Data-data berikut ini umumnya akan dapat dijumpai pada subsistem persediaan. Yang pertama, jumlah stok barang, biaya holding, safety stock. Yang ketiga, subsistem kualitas. Subsistem kualitas umumnya berfungsi untuk membantu perusahaan mengetahui kualitas dari bahan mentah atau material, mencakup kualitas bahan, biaya waktu, dan pemeliharaan supplier. Yang keempat, subsistem biaya. Data keseluruhan dari biaya proses produksi dalam subsistem biaya akan meliputi dua jenis biaya, yaitu biaya pembelian dan biaya pemeliharaan. Untuk biaya pembelian, umumnya merupakan biaya total yang dikeluarkan akibat pembelian bahan mentah yang menjadi bahan dasar manufaktur. Contoh dari biaya pemeliharaan antara lain biaya telepon, formulir pemesanan. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan, biasanya akan mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan presentasi dari biaya tahunan yang dikeluarkan untuk pemeliharaan barang perusahaan. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi banyak hal, termasuk biaya kerusakan, pencurian, biaya pajak, asuransi pajak. Untuk informasi manufaktur dapat dilihat seperti gambar yang ada di sini. Nah, kesimpulannya, sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem yang dilakukan dengan secara terkomputerisasi agar bisa menghubungkan data secara bersamaan dengan sistem informasi fungsional lainnya yang ada di perusahaan. Sistem informasi ini digunakan agar bisa mendukung manajemen dalam suatu perusahaan dalam memecahkan berbagai masalah yang ada. Masalah tersebut sudah pasti berkaitan dengan proses manufaktur, produk perusahaan yang mencakup proses input dan output. Fungsi utama pada sistem informasi manufaktur adalah agar bisa mendukung fungsi proses produk, seperti dalam merencanakan dan mengendalikan proses produksi produk, baik itu produk barang atau jasa. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.